Selamat pagi rekan-rekan. Di sini kita akan membahas tentang dasar-dasar patofisiologi dan asuhan keperawatan pada klien dengan Stevens-Johnson syndrome atau sindrom Stevens-Johnson, di mana ini merupakan reaksi hipersensitivitas yang termasuk ke dalam hipersensitivitas tipe 4. Nanti kita lihat ya kenapa disebut atau termasuk ke dalam hipersensitivitas tipe 4. Sebelumnya Stevens-Johnson ini juga dikenal sebagai Lyell syndrome atau juga toxic epidermal necrolysis. Ini merupakan kondisi di mana terjadi eritema multiforme mayor pada kulit dan paling sering dikaitkan dengan reaksi pemberian obat atau hipersensitivitas terkait pemberian obat. Stevens-Johnson atau dikenal sebagai toxic epidermal necrolysis, kita singkat sebagai TEN ya, lebih sederhana. Ini merupakan kondisi yang serius karena melibatkan kerusakan kulit, di mana kerusakan kulit ini menyerupai luka bakar. Perbedaan Stevens-Johnson dan TEN ini hanya pada luas permukaannya, di mana kalau Stevens-Johnson syndrome itu terjadi pada kurang dari 10% total area tubuh, sedangkan pada toxic epidermal necrolysis itu kerusakannya lebih dari 30% dari total area permukaan tubuh. Dan di sini juga terjadi overlapping antara Stevens-Johnson dan TEN apabila terjadi pada 10-30%. Yang jelas mereka seringkali disamakan. Yang berbeda tadi ya hanya luas permukaannya saja. Jadi kita sebut mulai dari sekarang adalah SJS atau TEN. Selanjutnya ini adalah contoh gambar kulit pasien yang memang mengalami SJS dan TEN, di mana yang pertama yang SJS ya teman-teman bisa lihat di sini pada kulit kaki ada eritema, terus ada yang bernanah di situ, ada makula juga, dan ada yang sudah mengering makulanya. Sedangkan yang di sebelahnya itu adalah TEN. Bisa diperhatikan di sini juga ada bulai-bulai yang serupa seperti kulit yang terisi cairan. Dan memang kalau diperhatikan lagi gambarnya yang kedua ini permukaannya lebih luas terjadinya. Ini selanjutnya adalah gambaran pasien dengan TEN, di mana bisa dilihat bahwa luas eritema yang terjadi di sini tuh hampir penuh ya di seluruh tubuh. Dan memang sudah mengalami proses penyembuhan. Dapat diamati bahwa lukanya ketika mengalami penyembuhan mirip dengan luka bakar ya. Ini sudah regenerasi kulit yang baru, tapi masih ada juga yang mengalami infeksi dan bulai-bulainya sudah pecah di sini. Jadi perbedaannya tadi ya hanya pada luas permukaannya saja. SJS atau TEN ini merupakan kondisi yang memang tidak banyak, tapi akhir-akhir ini meningkat kasusnya, dikaitkan dengan pemberian obat atau reaksi yang tidak diharapkan ketika seseorang mengkonsumsi suatu obat yang melibatkan respons dari sel T sitotoksik atau kita sebut sebagai sel T dengan protein penanda CD8+. Jadi kenapa SJS atau TEN ini disebut atau termasuk ke dalam kategori hipersensitivitas tipe 3 karena memang melibatkan sel T. Di sini juga melibatkan fas dan fas ligannya, apoptosis, aktivasi dari sel T tadi ya, T sitotoksik,
Kemudian beberapa mediator inflamasi yang pada akhirnya memicu kematian sel target. Dan beberapa teori yang dijelaskan juga, ini juga ada penemuan granulisin pada granul yang sitotoksik tadi, yang pada akhirnya menyebabkan apoptosis sel keratin. Kemudian juga tadi Fas dan Fas ligannya mengaktifasi sel T, sehingga sel T sitotoksik CD8 plus ini bisa langsung bertindak mengeliminasi sel dengan memicu apoptosis atau kematian sel. Kemudian juga sitotoksik T ini akan menyebabkan terbentuknya perforin dan granzim yang pada sel target, sehingga sel target ini akan mengaktifkan kaspase. Kaspase ini adalah suatu jalur untuk kematian sel. Kemudian TNF-alfa yang kita kenal juga sebagai sitokin proinflamasi, ini juga memicu terjadinya apoptosis. Terbentuk juga nitrate oxide, atau ini adalah oksidan yang juga menginduksi terbentuknya TNF-alfa atau mengaktifasi TNF-alfa dan IFN-alfa yang juga menginduksi kaspase. Balik lagi ya, tadi kaspase ini menyebabkan apoptosis atau kematian sel. Terkait dengan kejadian atau epidemiologi dari SJS dan TEN ini, kejadiannya cukup banyak ya. Disebutkan 2 to 7 per million people each year. Jadi kejadiannya cukup banyak walaupun termasuk langka. SJS ini lebih sering dibanding TEN karena tadi ya luas permukaan yang kurang dari 10%. Kemudian memang paling sering terjadi pada usia yang lebih tua. Dan pada kelompok wanita itu lebih sering, walaupun bisa terjadi pada semua usia, tapi dari hasil epidemiologi tadi, lebih sering pada kelompok lansia, kemudian wanita, dan individu yang memang sudah terinfeksi HIV sebelumnya. Insidennya ini meningkat pada pasien-pasien dengan HIV. Kemudian beberapa faktor dikaitkan dengan kejadian SJS atau TEN. Ini juga dikaitkan dengan vaksinasi dari beberapa penyakit seperti Mycoplasma, Cytomegalovirus, dan dengue. Beberapa obat, karena memang kejadiannya tersering pemicunya adalah obat 80% tadi, beberapa obat yang bisa dikaitkan dengan kejadian ini ada banyak ya. Beberapa contoh saya sebutkan, yang paling sering itu ada antikonvulsan, contohnya adalah carbamazepin, ada allopurinol apabila dosisnya lebih dari 100 mg per hari, ada antibiotik golongan sulfonamid seperti cotrimoxazole, ada juga antibiotik lain, penisilin pun bisa memicu. Bahkan obat yang paling sering banyak orang konsumsi yaitu acetaminophen atau kita lebih kenal sebagai paracetamol, itu juga dilaporkan sebagai agen terkait SJS dan TEN. Kemudian ada juga nevirapin, ada juga NSAIDs, artinya obat-obatan antiinflamasi yang non-steroid. Dan juga dilaporkan beberapa kejadian SJS terkait dengan penggunaan kontras sebelum tindakan CT scan misalnya. Faktor genetik juga dikaitkan dengan kejadian SJS ini, di mana memang individu dengan keluarga yang sudah pernah mengalami SJS atau TEN itu beresiko mengalami hal yang sama, lebih tinggi dibanding yang pada individu yang memang tidak ada family history di situ. Ini dikaitkan dengan HLE. Sebelumnya saya pernah jelaskan bahwa HLE ini memang cenderung memiliki kemiripan satu sama lain, apalagi dalam family yang sama, walaupun tidak sama persis. Kemudian pada kelompok tersebut memang harus lebih hati-hati
pada orang dengan keluarga dengan riwayat SJS ataupun TEN itu harus lebih waspada terkait dengan penggunaan obat. Kemudian beberapa kelompok seperti disebutkan di sini, beberapa ras ya, itu juga membawa HLA-B 1502 yang memang beresiko mengalami SJS, apalagi apabila mereka mengambil antikonvulsan. Kemudian juga ada yang beberapa kelompok yang alergi terhadap allopurinol. Dan kelompok Eropa atau ras Eropa ini beresiko juga terhadap obat tertentu yang memang harus diperhatikan, berarti kan harus dihindari pada kelompok-kelompok tersebut yang sudah diketahui secara penelitian, apalagi ya. Selanjutnya saya review sedikit karena ini terkait dengan patofisiologi di mana sudah saya jelaskan tentang MHC kelas 1 dan kelas 2. Lebih tepatnya kemarin saya jelaskan sebagai antigen presenting cells. Itu adalah MHC kelas 2. Di mana MHC kelas 2 ini hanya bisa dilakukan oleh APC, yaitu sel dendritik dan juga natural killer, yang dapat berikatan dengan CD4 milik sel T helper. Sedangkan MHC kelas 1 ini dimiliki hampir oleh seluruh sel tubuh yang bisa dikenali oleh CD8 plus atau sel T sitotoksik. Ini adalah MHC kelas 1 itu semua sel ya yang berinti itu punya, sehingga bisa dikenali oleh sel T. Kalau ada perubahan di situ, sel T akan membaca dan akan melakukan aktivasi untuk mematikan sel, di mana ini terjadi pada SJS dugaannya untuk yang tipe 1 MHC kelas 1. Nah, jadi memang pada patofisiologinya SJS di sini dijelaskan bahwa terjadi interaksi obat ya dengan MHC kelas 1 tadi, yang pada akhirnya akan memicu aktivasi sel T sitotoksik. Apabila sel T sitotoksiknya aktif, otomatis tadi ya sel T sitotoksik ini berperan untuk bisa mematikan sel target secara langsung. Dan di sini kejadiannya adalah sel targetnya adalah sel keratinnya kulit. Sehingga terjadi apa? Blister. Itu seperti gelembung yang berisi cairan. Kemudian apoptosis sel keratin dan mengaktifkan sel imun lainnya untuk menyerang area tersebut. Ya, ini juga nanti akan mengaktifasi, bisa jadi melibatkan sel T helper lain yang CD4 dan mengaktifkan sitokin proinflamasi atau yang mendukung peradangan seperti TNF-alfa, nitrate oxide, senyawa kimia oksidan, IL-8, dan antibodi lainnya. Ini akan memicu apoptosis. Dan juga ditemukan di sini memang aktivasi dari T helper 1 dan 2. Walaupun memang CD8 yang lebih dominan, tapi tetap saja itu akan memicu aktivasi dari sel T helper ya. Dan pada akhirnya juga melibatkan apabila makin parah akan melibatkan makrofag, neutrofil, natural killer, di mana mereka semua akan berperan pada proses peradangan yang berlokasi pada area kulit terutama. Tapi bahkan bisa pada permukaan epitel lain, tapi terutama ini kejadiannya pada kulit atau integumen. Seperti itu. Jadi terutama ini dikaitkan dengan aktivasi jalur MHC kelas 1 yang melibatkan sel T sitotoksik yang memiliki reseptor CD8-4. Untuk proses keperawatan yang pertama tentu adalah pengkajian. Di sini memang pengkajian harus kita kaitkan dengan manifestasi klinis yang mungkin muncul pada pasien. Bisa jadi setelah obat yang dikonsumsi yang dapat memicu aktivasi sel T tadi,
gejalanya tidak langsung muncul ekstrim, ada eritema di kulit, enggak. Itu bisa diawali dengan gejala-gejala yang tidak spesifik seperti demam. Dan ini mirip gejala peradangan pada umumnya. Bisa juga ada masalah pernafasan seperti batuk, rinitis, matanya gatal dan merah, kemudian nyeri otot. Kemudian pada hari ketiga dan keempat selanjutnya barulah muncul lepuhan-lepuhan. Blister ini lepuhan, menggelembung dan berisi cairan. Kemudian kulitnya tuh jadi lebih mudah tergeser. Ini bisa terjadi pada wajah, perut, kaki, dan bahkan pada membran mukosa ya. Kemudian kita bisa menemukan tanda Nikolsky yang hasilnya positif. Nanti kita lihat itu seperti apa. Kemudian apabila, karena itu kan kulitnya terbuka ya, luka ya, itu juga bisa ditumpangi oleh mikroba flora normal dulu atau dari mikroba yang lain sehingga terjadi infeksi juga di situ. Dan apabila melibatkan membran mukosa tentu itu kondisinya lebih parah ya. Ini yang saya sebut sebagai Nikolsky positif, di mana tes ini dilakukan dengan cara menekan kulit yang diduga lepuhan, kemudian digeser pelan saja, itu akan mudah tergeser. Kita sebut sebagai Nikolsky positif. Kemudian pada kondisi yang parah, memang nekrolisis ini bisa terjadi pada organ-organ lain juga. Yang ditandai dengan gejalanya sekali lagi ya, umum. Demam, rasa lelah, sakit kepala, nggak mau makan, kemudian ada radang tenggorokan juga, kemudian juga ada masalah pada mata, kemerahan, gatal, bisa juga ke paru-paru dan pencernaan dan organ-organ lain. Jadi memang kondisi ini makin banyak area yang terkena itu makin beresiko. Dan cara penilaian yang mudah itu sudah dibuat yang kita sebut sebagai algoritma Alden. Kita lihat selanjutnya. Ini adalah Alden algoritma di mana memang bisa membantu menilai kira-kira obat apa sih yang dikonsumsi yang bisa memicu, yang bisa dikaitkan ya untuk kemudian dihindari pada selanjutnya. Di sini dilihat jeda waktu pemberian obat, kemudian waktunya berapa hari ya, dan skornya juga. Jadi ini yang kita curigai obatnya. Bisa dilihat di sini diberi skor, kemudian ketika sudah diberi skor, apabila skornya lebih dari 6, itu berarti sangat mungkin. Kalau 4 sama 5 mungkin saja. 2 sampai 3 kemungkinan, artinya lebih rendah lagi. Kalau 0,1 ataupun kurang dari 0 itu tidak ya berarti. Jadi ini dikaitkan dengan dinilai apabila orang tersebut mengkonsumsi beberapa obat. Karena kan harus dihindari pada tahap selanjutnya. Tidak mungkin selama pengobatan kita memberikan obat yang sama pada pasien yang ada, akan memperparah kondisi. Kemudian pengkajian juga bisa atau membutuhkan data diagnostik ya. Di sini yang umum contoh itu biopsi kulit juga bisa dilakukan. Tentu juga darah lengkap, fungsi paru ini tergantung pada area mana yang mengalami kerusakan ya. Tapi pada pasien-pasien yang memang di atas usia 40 tahun itu dianjurkan untuk periksa ada tidaknya keganasan, ada tidaknya heart rate yang abnormal, kemudian apalagi kalau SJS-nya lebih dari 10 ya, kejadiannya tuh lebih dari 10%. Kemudian apabila serum ureanya itu lebih dari 10 milimol, artinya kondisinya memerlukan perawatan yang lebih intensif dan lainnya. Ini adalah komplikasi, ini tidak selalu tapi sering juga terjadi, di mana ini contoh-contoh ya, ada makulopapular rash di kulit, kemudian yang gambar B itu mukositis dari mukosa oral, kemudian
gambar yang C ini dia sebut sebagai ada cobalt blue light showing pada bagian bawah mata. Itu karena defek epitel pada area mata ya. Kemudian contoh-contoh lainnya. Ini yang parah ya. Jadi paling sering itu kena target adalah mukosa atau area mata. Komplikasi lain juga bisa terjadi pada organ dalam tubuh. Contohnya gambar yang sebelah kiri ini itu pada CT scan area abdomen ya. Paru. Ini ada efusi pleura bahkan di situ. Dan opasitas terkait dengan SJS atau TEN. Artinya bagian dalam juga, membran dalam juga terdampak dan terjadi pembentukan cairan di area pleura. Sedangkan gambar yang selanjutnya ini contohnya adalah ini CT scan perut dengan ada masalah di ginjal, di mana ginjal ini mengalami defek terisi cairan juga dan bentuknya lihat ya agak tidak normal. Itu bisa terkait dengan ini ditemukan pada pasien dengan SJS dan TEN, tapi tidak selalu. Apabila kondisinya parah bisa seperti ini. Dan apabila ini makin parah ditumpangi bakteri, resiko selanjutnya itu adalah sepsis. Jadi pasien bisa saja kita temukan pada kondisi infeksi yang sistemik, peradangan sistemik terkait infeksi atau kita kenal sebagai sepsis. Diagnosa keperawatan yang dapat diangkat pada pasien dengan Stevens-Johnson syndrome atau TEN ini bisa beberapa. Bisa, tapi tidak selalu, tergantung balik lagi kondisinya pasien. Kalau tadi pasiennya sampai dengan sepsis, beresiko mengalami shock sepsis. Tapi kalau sudah shock, ya tentu bukan shock lagi yang diambil, bisa penurunan curah jantung atau diagnosa lainnya. Dan paling sering juga terjadi hipovolemia. Karena apa? Kulit tadi kan makin banyak area permukaan yang rusak. Dia mirip luka bakar, sehingga yang terjadi adalah cairan tuh banyak yang keluar, insensible water loss-nya tuh tinggi. Dan juga dehidrasi, pada akhirnya mengalami hipovolemia. Atau itu hanya berupa resiko, artinya belum. Karena memang pada kondisi SJS dan TEN ini beresiko saja tadi ya penyebabnya kulit atau insensible water loss-nya tinggi, kemudian dehidrasi juga, jadi bisa mengalami masalah elektrolit dan juga cairan. Atau bisa juga pasien mengalami resiko defisit nutrisi karena memang intake-nya susah. Yang jelas pasti terjadi diagnosa keperawatan kerusakan integritas kulit. Dan biasanya nyeri pun udah tertangani intervensinya di situ. Yang jelas juga pada pasien ini karena mirip dengan luka bakar, dia beresiko mengalami infeksi. Untuk manajemen keperawatannya tentu ini melibatkan manajemen medis juga ya. Saya highlight beberapa poin saja. Ini tidak menyerupai psiki, tapi teman-teman sesuaikan nanti dengan psikinya. Tujuannya dari manajemen nursing ini apa? Kita kontrol cairan, elektrolit, kemudian mencegah sepsis, dicegah lebih baik daripada diobati. Kemudian mencegah komplikasi pada area mata tadi ya. Kemudian semua non-essential medication itu harus segera dihentikan. Dan memang pasien sebaiknya mendapatkan perawatan secara agresif serupa pada luka bakar. Karena memang masalahnya adalah kan kerusakan integritas kulit ya. Semakin luas areanya, semakin beresiko tinggi infeksi, itu akan memperberat kondisi. Jadi penanganannya seperti pasien luka bakar. Kemudian juga terkadang pasien membutuhkan surgical debridement atau juga hidroterapi. Untuk tadi ya pada proses penyembuhannya kulit yang harus dihilangkan. Kemudian kalau yang poin selanjutnya ini masih kontroversi, yaitu pemberian segera sistemik kortikosteroid karena memang bagaimanapun ini meningkatkan resiko infeksi.
Karena kortikosteroid ini menyebabkan penurunan sistem imun, ditekan sistem imunnya, sehingga resiko infeksi juga jadi lebih tinggi. Dia juga menyebabkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, memperlambat proses penyembuhan, jadi masih diperdebatkan pemberiannya. Kemudian manajemen lain yang harus difokuskan adalah sebaiknya diberikan agen topikal ya yang bisa melindungi kulit. Itu dianjurkan seperti antibakterial atau jenis-jenis perawatan yang sekarang kan sudah macam-macam ya, sudah modern. Jadi berbagai macam perawatan yang melindungi kulit agar tidak menjadi terinfeksi. Kemudian bisa juga dengan pemberian dressing yang sifatnya biologis. Seperti di sini disebutkan pig skin bagi yang memang halal ya, bagi yang memang menerima, atau membran amniotik, atau macam-macam di sini. Ada juga Vigilon, itu seperti plastik permeable dressing. Kemudian ini mencegah apa? Mirip kulit ya, mencegah evaporasi. Kemudian memicu regenerasi. Dan memang oroparingeal and eye care itu juga penting untuk mencegah kerusakan pada mukosa area tersebut. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.